Shalom, kita bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini tentang seri peringatan kesalahan Israel yang keempat, yaitu jangan mencobai Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Sebagian besar umat Israel tidak sampai di Kanaan. Mengapa? Ya karena kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan seperti yang kita baca tadi salah satunya. Dari awal kita sudah mendengarkan, yaitu mereka menginginkan yang jahat, mereka menyembah berhala, mereka melakukan percabulan, dan kali ini kita membahas tentang mereka mencobai Tuhan. Demikian juga Bapak Saudara dengan kita, jikalau kita mencobai Tuhan, maka kita juga tidak akan mengalami tanda kutip Kanaan itu. Hidup yang berkemenangan itu, ya, hidup yang berkelimpahan itu. Apa itu mencobai Tuhan? Ya, saya mungkin bisa jelaskan seperti ini. Ada seorang, kita taruhlah namanya Benper, benteng perlindungan. Ya, dia disuruh mamanya menjemur pakaian, banyak sekali pakaiannya. Jadi dia lihat cerah begitu ya, oke dia jemur satu demi satu, banyak juga. Ya, waktu dia sudah selesai menjemurnya itu, tiba-tiba cuaca mendung. Ya kan, mendung. Wah, ini mau hujan ini. Kemudian dia beresin lagi, dia ambil lagi baju itu sambil satu demi satu gitu ya. Nah, setelah selesai, tidak lama kemudian cerah lagi terang. Wah, ini kayak mana ini cuaca ini Tuhan? Dia bilang dalam hatinya. Kemudian dia jemur lagi baju ini satu demi satu, banyak begitu ya. Sudah selesai dia jemur, tidak lama kemudian mendung lagi. Wah, dia sudah mulai komplain sama Tuhan. Tuhan, tolonglah, bagaimana ini gitu ya. Dia gulung lagi baju ini semua ya, dia beresin. Nah, tidak lama kemudian cerah. Dan dia bilang, ya sudahlah, aku jemur aja lah ini. Ya kan, pasti cerah ini gitu. Jadi dia jemurlah satu demi satu, pas baju yang terakhir. Langsung hujan. Wah, hujan lebat. Kemudian Benper bilang gini, Tuhan, bagaimana ini? Kalau engkau tidak bisa atur cuaca ini, Tuhan turun, biar aku yang naik ke atas. Biar aku yang atur cuaca katanya. Nah, ini sikap Benper ini bisa kita artikan mencobai Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia merefer tentang mencobai Tuhan ini, ya, umat Israel, ke Bilangan pasal yang ke-21 ayat 5-6. Isinya begini. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak gitu ya. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka. Sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Mereka bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali mencobai Tuhan, Bapak Saudara. Mereka mempertanyakan Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa memberikan rancangan yang baik ya dalam hidup mereka. Jadi melalui kasus umat ini, makna mencobai Tuhan adalah menantang Tuhan dengan meragukan kekuasaannya, dengan mengeluarkan omongan-omongan cemooh, negatif, dan membuat posisi Tuhan salah dalam memberikan rancangan dalam hidupnya. Sederhananya begini, mencobai Tuhan itu mengatur Tuhan dengan omongan kita. Seolah-olah Tuhan itu salah. Dan bukan Tuhan yang mengatur kita. Bahaya bukan? Jadi sama seperti ini ilustrasi ya, kalau suami istri atau keluarga sedang ada cekcok Bapak Saudara, bergumul gitu ya, konflik hebat. Jadi jatuh-jatuhnya begini, Tuhan yang disalahkan. Mengapa Tuhan aku kasih jodoh aku seperti dia? Gitu ya. Ada juga orang yang ngetes Tuhan ya, dia bilang, jikalau engkau Tuhan, berikanlah aku uang pekerjaan. Hello. Mau ngetes Tuhan, itu namanya mencobai Tuhan. Siapa yang Tuhan sekarang ini? Ya kan? Ini sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang waktu mempertanyakan tentang Yesus. Mereka bilang, jika engkau anak Allah, berikanlah kami tanda. Siapa mereka nih yang mau mencobai Yesus? Ya. Maka Yesus bilang gini, aku tidak akan memberikan tanda apapun untuk kalian.
kecuali satu, yaitu tanda Yunus. Tahu Bapak Ibu tanda Yunus ya? Itu Yesus mau memberitahukan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Makanya dia bilang, rombak bait Allah ini, 3 hari aku akan membangunnya. Hanya tanda itulah yang diberikan untuk mereka yang mau mencobai Tuhan. Hati-hati, Bapak Saudara, kita juga bisa jatuh dalam dosa mencobai Tuhan ini. Dia tetap Tuhan, Bapak Saudara, walau tidak menunjukkan kemahakuasaannya yang memihak kita. Seberat apapun keadaan kita saat ini, percayalah, Saudara, bahwa Allah itu setia dan tidak membiarkan kita mengalami pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jangan kita mencobai Tuhan, tapi mari kita memiliki iman, mata rohani, percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan hal yang baik dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan, jangan engkau mencobai Tuhan. Shalom, Tuhan memberikan kekuatan pada setiap kita.